Belum tuntas dengan kasus dugaan penistaan agama dan tindak pidana pencucian uang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang kembali dilaporkan ke polisi. Kali ini Panji Gumilang dilaporkan atas dugaan pelanggaran terkait pengelolaan zakat dan infak. Pak, gimana Pak hasilnya Pak? Kita aja Pak. Pak. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang kembali dipolisikan. Dalam laporan yang dilayangkan Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Senin kemarin, Panji Gumilang diduga melanggar aturan soal pengelolaan dan pendistribusian zakat serta infak. Menurut FIM, pelanggaran itu sudah berlangsung cukup lama. Kejanggalan yang ditemukannya apa aja Pak? Infaknya, soal infak, soal zakat, karena soal infak dan zakat itu sudah ada pengurusannya, ada kewenangannya. Dan itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, itu adalah Basnas. Jadi kalau selain dari pihak Basnas atau yang tidak mendapatkan izin dari Kementerian dan Basnas, ya itu adalah illegal fundraising. Itu menurut FIM. Menanggapi aduan dari Forum Indramayu Menggugat, Polres Indramayu akan memeriksa para pelapor mulai Selasa atau Kamis mendatang. Selain itu, polisi juga akan meminta pelapor untuk melengkapi bukti pendukung. Ya, selanjutnya nanti kita akan minta keterangan dari si pelapor, termasuk kita juga minta kepada pelapor untuk bisa menyerahkan alat bukti yang mendukung terkait dugaan tindak pidana tersebut. Kalau memang ada unsur tindak pidananya atau dugaan tindak pidananya, maka nanti kita akan koreksikan dengan Polda untuk diserahkan kepada Baris Krim Polri. Di sisi lain, ratusan rekening Panji Gumilang telah diblokir PPATK. PPATK menyebut pemblokiran rekening dilakukan agar pihak kepolisian bisa menelusuri aliran dana yang diduga terkait pencucian uang. Sesuai kewenangannya, PPATK bisa melakukan pemblokiran untuk mencegah Panji Gumilang memindahkan dana yang terindikasi tindak pidana pencucian uang. PPATK sebagai intelijen di bidang keuangan atau Financial Intelligence Unit memiliki kewenangan utama yang salah satunya adalah kewenangan untuk meminta penyedia jasa keuangan atau PJK, di mana salah satunya adalah bank, untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau patut dicurigai merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 44 ayat 1 huruf I Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindakan yang dilakukan oleh PPATK ini dimaksudkan agar dapat mencegah adanya upaya pemindahan atau penggunaan dari rekening yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. Sementara soal isu backing di balik Ponpes Al Zaitun, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto angkat bicara. Wiranto membantah punya keterkaitan khusus dengan Ponpes Al Zaitun. Wiranto mengaku terakhir kali berurusan dengan Ponpes Al Zaitun adalah saat kampanye pemilihan calon presiden di pemilu 2004. Sudah di tempo sudah saya sampaikan bahwa itu kan hanya mengkait pada saat saya menjadi calon presiden di tahun 2004. Saya kampanye di banyak pondok pesantren termasuk di Al Zaitun ya. Dengan demikian maka saya memberikan berbagai kebijakan yang akan saya bangun sebagai calon presiden waktu itu. Dan pada saat pemilu memang suara saya cukup besar di sana. Itu aja, setelah itu memang saya nggak ada kaitan apa-apa dengan Al Zaitun ya. Seperti diketahui, Ponpes Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang tak henti-hentinya jadi sorotan. Selain isu penistaan agama, Ponpes ini dikaitkan juga dengan Gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Ditambah lagi, dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Panji Gumilang. Untuk kasus dugaan penistaan agama, sejumlah saksi sudah diperiksa polisi.
Salah satunya selebritas yang juga mantan Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim. Di tengah penyelidikan yang dilakukan polisi, massa yang tergabung dalam aliansi Santri dan Rakyat Indramayu, Jawa Barat berencana kembali berunjuk rasa di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mereka menilai penanganan kasus yang menjerat Al-Zaitun oleh polisi sangat lamban karena hingga kini pimpinan Al-Zaitun, Panji Gumilang, tak kunjung ditangkap. Tim Liputan Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat.